Orang nggak punya uang gelisah, dompet tipis resah. Tapi orang amalnya kurang santai. Orang ibadahnya masih belepotan, rileks. Orang jangankan sebulan nggak punya duit, sehari nggak punya duit, pusing 7 turunan kan. Tapi ibadah nggak pernah dikejar dan nggak ada pusingnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasubul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yusrifus su'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal hudur ahba'i fillah, jamaah sekalian yang saya hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disyukur alhamdulillah, malam hari ini kita kembali berjumpa di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka Thalabul Ilm setelah beberapa waktu kita tawakuf, terutama di bulan suci Ramadan. Kita awali taklim kita, taklim lanjutan di momentum bulan Syawal. Ada hal penting yang mari kita renungkan bersama terkait dengan bulan Syawal, agar kita bisa menjalankan kehidupan kita di bulan Syawal sesuai dengan makna dan hakikat Syawal itu sendiri. Bulan Syawal ini punya makna, kalau diambil secara kebahasaan etimologis, Syawal dari bahasa Arab syala bermakna irtafa'a. Syawal itu artinya peningkatan. Lantas kemudian muncul pertanyaan, peningkatan dalam hal apa? Apa yang harus kita tingkatkan dan kenapa harus ditingkatkan? Maka mengawali taklim kita, mari kita renungkan tentang hal ini, tentang makna dan hakikat Syawal. Berbicara tentang peningkatan terkait dengan bulan Syawal, tentu tak lepas dari kaitan Syawal itu sendiri sebagai satu bulan yang melanjutkan daripada bulan Ramadan. Maka makna peningkatan yang dimaksud adalah ada kaitannya kita di bulan Syawal dengan kita kemarin di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa kemarin selama bulan suci Ramadan, Allah memberikan anugerah luar biasa kepada kita agar kita mendekatkan diri kepada Allah. Satu di antaranya adalah hikmah daripada disyariatkannya puasa fardu di bulan Ramadan. Tujuan utama dari puasa kemarin di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Itu ada di surah Al-Baqarah ayat 183. Betapa Allah menurunkan syariat Ramadan untuk kita itu punya maksud dan tujuan. Itu yang dikatakan sebagai maqasidus syariah. Karena setiap syariat yang Allah turunkan itu ada maksudnya. Sholat ada maksudnya, puasa ada maksudnya, zakat, haji, dan seterusnya. Dan maksud syariat itu daripada ibadah-ibadah yang Allah syariatkan kepada kita, faidah dan manfaatnya untuk kita, bukan untuk Allah. Nah, satu maksud tertinggi dari puasa wajib di bulan Ramadan kemarin adalah la'allakum tattaqun, agar kalian, kita semua ini menjadi pribadi yang meningkatkan ketakwaannya. Alhamdulillah, nampak selama Ramadan orang kelihatan giat beribadah, tekun beribadah. Yang mungkin sebelum Ramadan jarang ke masjid, jarang sholat berjamaah. Tapi Ramadan masjid-masjid membludak karena orang berbondong-bondong ke masjid untuk qiyamul lail, sholat tarawih. Ada kelihatan peningkatan dalam urusan ibadah.
Orang yang mungkin jarang-jarang sedekah, sedekatnya dikit-dikit gitu ya. Ramadan luar biasa, orang sedikit-sedikit sedekah, sedikit-sedikit sedekah, ada peningkatan. Orang yang mungkin jarang tilawatul Quran, tadarus Al-Quran sebelum Ramadan, Ramadan luar biasa, ada yang khatamkan sekali khatam, 2 kali khatam, 3 kali, dan seterusnya. Inilah kualitas kepribadian dan ketakwaan seseorang yang diuji oleh Allah dengan anugerah datangnya Ramadan melalui puasa maupun ibadah lain yang wajib maupun yang sunnah. Nah, Syawal ini peningkatan dalam kaitan bisa tidak apa yang sudah kita laksanakan berupa amal kebajikan, amal saleh, ibadah-ibadah kemarin selama Ramadan itu kita tingkatkan, atau malah justru sebaliknya, ibadah yang bagus kemarin, yang luar biasa kemarin, begitu Ramadan pergi, ibadahnya juga hilang. Nggak ke masjid lagi, nggak tilawatul Quran lagi, nggak sedekah lagi, nggak nolongin orang lagi, nggak berbagi makanan lagi, berbagi takjil, stop. Memang tidak ada takjil, dan berbagi dengan orang lain tidak boleh berhenti. Bisa tidak Syawal ini dilanjutkan? Kalau bisa, berarti orang ini sudah masuki bulan Syawal dengan benar. Karena apa yang sudah dilakukan yang baik kemarin ditingkatkan, bukan ditinggalkan. Sekarang kan fenomenanya nampak berubah. Saat Ramadan masjid-masjid ramai, penuh, siang maupun malam. Begitu Syawal yang ramai bukan masjid sekarang, tempat rekreasi, ya. Silakan, kemarin saya mudik lihat, Masya Allah itu penuh tempat, nggak pantai, nggak gunung, nggak kali, nggak kebun, ramai orang rekreasi, masjid sepi. Oke lah bahwa itu luapan kegembiraan orang beridul fitri, tapi akhirnya pada kebablasan. Sampai jam ini orang masih muda-muda tempat rekreasi, masjidnya masih kembali seperti sebelum Ramadan. Berarti ada yang salah orang memahami Syawal. Bergembira atas datangnya Idul Fitri benar, bergembira karena berlebaran itu benar, tidak dilarang. Tetapi kalau kemudian ini melupakan substansi dan hakikat dari Syawal yang dikehendaki Allah, lantas orang terjebak pada euforia, kesenangan, kegembiraan yang berlebih dan berlarut-larut sampai tidak kembali lagi meningkatkan kualitas ibadahnya. Ini yang tidak benar. Itu makna peningkatan yang pertama, karena dikaitkan dengan bulan Ramadan. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in terkait tentang keutamaan ibadah di bulan Ramadan, beliau katakan syariat itu menuntun kita agar sebaiknya seluruh rangkaian ibadah, amalan-amalan, ketaatan kita selama Ramadan tetap dijaga, bahkan dilanjutkan setelah Ramadan. Artinya meskipun Ramadannya pergi, Ramadannya berakhir, ibadah-ibadah itu tidak boleh berakhir. Kecuali tarawih, Ustaz ya. Kan nggak ada tarawih di bulan Syawal, adanya di Ramadan doang. Sedekah, kalau dulu berbagi dengan orang berupa takjil ya karena ada buka puasa, sekarang nggak Ramadan nggak puasa, berbagi makanan bagi orang yang butuh, tetap berbagi. Dulu tidak ada qiyamul lail, dulu ada tarawih qiyamul lail, sholat tarawihnya berjamaah di masjid. Nanti nggak Ramadan juga ada qiyamul lail, tapi bentuknya bukan tarawih, tetap qiyamul lail, salat malam hari, bentuknya bisa salat tahajud, salat sunnah lainnya, tidak boleh berhenti. Yang kedua, makna Syawal terlepas apakah terkait dengan Ramadan atau tidak. Syawal berarti peningkatan mutlak. Apa yang ditingkatkan? Nah ini yang penting. Jadi Syawal sesungguhnya mengingatkan kepada kita bahwa kepribadian kita, kapasitas dan kualitas hidup kita harus selalu ditingkatkan. Tetapi hal apa yang paling penting untuk ditingkatkan? Pertama, kaitannya dengan Syawal ini adalah peningkatan kualitas kepribadian kita, nilai dan derajat kita di hadapan Allah. Itu yang paling penting. Sebab apa? Selama ini orang lebih senang, lebih peduli, lebih fokus pada meningkatkan diri, kualitas dirinya, hidupnya. Tolok ukurnya, pertimbangannya, hitung-hitungannya adalah hitung-hitungan material, duniawi. Orang pendapatannya sedikit,
ngerasa kurang, dia tingkatkan agar penghasilannya lebih banyak. Bisnis yang untungnya sedikit, dia kejar agar untungnya lebih besar. Gajinya sedikit, dia kejar karirnya karena naik pangkat dan jabatan serta golongan, ruang dan seterusnya, agar ada peningkatan gaji. Berlomba-lomba orang untuk meningkatkan itu. Rumah bocor, malu sama tetangga, dia tambel. Kalau perlu dia poles, pasang keramik biar kinclong, ditingkatkan. Mobil yang sudah jadul, udah nggak enak, yang mungkin dulu carry gitu ya, udah nggak zaman, malu, sekarang dia beli yang lebih bagus, dia tingkatkan. Fasilitas duniawi orang lomba-lomba untuk ditingkatkan dalam konteks, karena ada gengsi kehidupan yang tidak nyaman kalau dipandang orang nggak punya, dianggap orang nggak mampu, dianggap orang kelas menengah ke bawah, sehingga berpacu berlomba-lomba untuk meningkatkan kehidupan. Tapi titik poinnya, perhatiannya pada unsur dunia. Maka Syawal mengingatkan kepada kita, tingkatkan kualitas hidupmu, bukan urusan duniawi saja yang kau kejar, tapi tingkatkan urusan hidup ukhrawimu. Maka ada kesamaan yang dimaksud dengan Syawal, baik terkait Ramadan maupun tidak. Yang ditingkatkan adalah kapasitas kualitas kita yang nilainya hakiki di hadapan Allah, bukan yang nilainya fana dan sementara di hadapan manusia. Orang lebih senang meningkatkan kapasitas dirinya dalam konteks ukuran pandangan manusia, bukan untuk ukuran pandangan Allah. Tapi pandangan Allah yang harus ditingkatkan apa? Karena Allah memandang kita, menilai kualitas kita bukan dari tadi. Bukan seberapa besar rumah kita, bukan seberapa mewah harta kita, bukan seberapa megah rumah kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sehingga nilai sejati kita di hadapan Allah adalah unsur ketakwaan, unsur batini, bukan unsur zahir. Nah, ini yang harus mulai ditingkatkan di bulan Syawal ini. Ramadan mengajarkan kita la'allakum tattaqun melalui puasa agar kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Maka Syawal mengingatkan kepada kita untuk meningkatkan ketakwaan itu juga sama. La'allakum tattaqun. Karena ini akan dipandang oleh Allah. Sehingga ini harus kita maknai bahwa betapa banyak di antara kita melupakan aspek ini. Orang terjebak pada pola pandang manusia terhadap kita. Bukan bagaimana Allah memandang kita, tapi bagaimana manusia memandang kita. Berlomba-lombalah dalam urusan meningkatkan unsur ketakwaan kepada Allah. Sehingga Syawal ini mari kita jadikan momentum untuk itu. Kembali, apakah yang sudah kita lakukan kemarin itu baik atau belum? Kalau belum, mari kita perbaiki. Kalau sudah, mari kita tingkatkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Surat Al-Hasyr. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihat apa yang sudah berlalu dalam kehidupanmu. Banyak dosanya atau banyak amal ibadahnya. Banyak salahnya atau banyak benarnya. Banyak rajinnya atau banyak malasnya. Lihat untuk apa? Lighad, untuk melangkah ke depan agar diperbaiki. Kalaulah dosa yang kemarin banyakkan dosanya, mulai sekarang kurangi dosanya. Kalaulah kemarin banyak kesalahannya, perbaiki kesalahan itu. Kurang ibadahnya, tingkatkan ibadah. Lighad, melihat kemarin Ramadan dan sebelumnya, lihat ke belakang bagaimana kita, lughadin untuk besok bagaimana. Harus ada peningkatan. Makanya baginda Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah punya satu makalah nasihat untuk kita yang mari kita jadikan pedoman untuk kehidupan kita di dalam melintasi, melewati, mengarungi kehidupan hari demi hari ke depan. Apa kata beliau? Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, fahuwa rabih, maka dia, orang ini termasuk kategori orang yang beruntung. Tentu ukuran keberuntungannya bukan ukuran duniawi seperti yang tadi saya sampaikan. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan, fahuwa maghbunun, dia termasuk orang yang rugi. Iya,
Hitungan ruginya pun bukan hitungan material duniawi, tapi hitungan di hadapan Allah. Dan yang terakhir, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa mal'unun. Barang siapa orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia termasuk kategori orang yang terlaknat. Karena dalam arti dia menyia-nyiakan waktu dan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah. Maka di dalam surah Al-Asr terkait bagaimana Allah mengingatkan kepada kita tentang betapa pentingnya waktu dan perjalanan hidup agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar jangan sampai kita rugi. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ini ayat mengingatkan kepada kita, Allah peringatkan betapa waktu itu penting buat kita, jangan sampai dilewatkan. Kalau sampai terlewatkan tanpa faidah hidup buat kita, lafi khusrin, pasti rugi. Maka kata ayat selanjutnya, siapa yang tidak rugi? Illalladzi, yang pertama, illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Artinya iman, yang teguh imannya dalam mengarungi perjalanan waktu. Kuat imannya, nggak akan rugi dia. Seberapapun gelombang kehidupan dahsyat dalam waktu yang dia lalui hari demi hari, sepanjang imannya kuat, nggak akan pernah rugi, karena akan dia tahan banting dengan tantangan hidup, problem hidup, masalah hidup. Illalladzina amanu. Yang kedua, amilus salihat, dan orang-orang yang mengerjakan amal saleh, artinya amal ketaatan kepada Allah, nggak akan pernah rugi. Sepanjang waktu yang dilalui dalam hidupnya, dia isi dengan amalan-amalan amal saleh, ibadah, ketaatan kepada Allah, gak akan pernah rugi. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Yang ketiga, orang yang senantiasa saling mengingatkan satu sama lain di dalam kebenaran. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dan orang yang saling mengingatkan dalam hal kesabaran menghadapi gelombang kehidupan. Nah ini. Nah, berangkat dari ayat ini kita kembali kepada topik bahwa orang yang melewatkan waktunya tanpa amal soleh, menyia-nyiakan ibadah, mengabaikan ibadah, bukannya ditingkatkan malah ditinggalkan, maka dipastikan lafi khusrin, dia akan rugi. Maka betul kata Imam Ali, jangankan orang yang hari ini lebih buruk, yang hari ini sama dengan kemarin aja menurut beliau termasuk kategori orang yang rugi, apalagi yang hari ini lebih buruk dari kemarin, dia akan terlaknat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kenapa ini ditingkatkan? Tadi, inna akramakum indallahi atqakum, karena nilai sejatinya kita di mata Allah unsur ketakwaannya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah menegaskan ayat ini dalam sabda beliau, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak pernah melihat ajsamikum, la yanzuru ila ajsamikum, enggak, Allah tidak memandang, dalam arti tidak menilai pada bentuk fisik kita, gagah atau tidak, tampan rupawan atau tidak, bukan, kuat atau tidak, bukan, wala ila suwarikum, dan tidak pula melihat penampilan kalian seperti apa, walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat pada hati kita, takwa kita. Sebesar apapun kekuatan dunia kita, harta banyak, fasilitas berlimpah, jabatan tinggi, kedudukan sosial hebat, tapi kalau ketakwaannya tidak ada, tak akan pernah dipandang oleh Allah, karena itu bukan kualitas jati manusia. Nah ini kenapa harus ditingkatkan? Karena itulah kesejatian kita dilihat dari unsur ketakwaan, bukan dari unsur zahir fisik duniawi. Itu alasan logis kenapa memang yang harus ditingkatkan itu. Harta habis, kita mati nggak ada yang dibawa. Tapi takwa, kita mati yang ngikutin kita. Saya sering contohkan, sekaya-kayanya orang desa Jamal ya, tukang helm, helmnya berapa ratus tuh. Begitu mati, nggak ada orang mati bawa pakai helm. Jangankan helm, ya, yang gede sebenarnya pentil mobil aja nggak boleh diselipin kan. Artinya memang sejatinya manusia bukan itu. Baik, kita lanjutkan kaitan dengan kenapa Syawal itu terkait dengan takwa.
dan Syawal terkait dengan Ramadan. Sesi terakhir dari apa yang ingin saya sampaikan adalah, mari kita ingat ketika hari pertama berlebaran, Idul Fitri. Apa yang kita ucapkan saat berjumpa dengan saudara, famili, handai tolan, kawan kita? Berjumpa, Assalamualaikum warahmatullahi. Terus kita berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum, dari kami dan dari kalian. Moga-moga kemarin selama Ramadan giatnya kita ibadah kita diterima oleh Allah. Lantas ditimpali minal a'idina wal faizin. Semoga kita semua termasuk kategori orang al-a'idin, orang yang kembali kepada fitrah, kepada kesucian, laksana bayi yang baru lahir ke dunia, suci dan bersih tanpa noda dan dosa. Minal a'idin wal faizin. Moga-moga kita juga termasuk kategori orang yang beruntung dari apa yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin. Ibadah kita diterima, kemudian untuk keuntungannya apa? Dilipat gandakan pahalanya. Beruntung kita. Semua orang doanya pasti kalau lebaran begitu. Taqabbalallahu minna wa minkum, dijawab minal a'idina wal faizin. Dan ini tradisi sejak zaman sahabat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan, karena ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqa ba'dhum bi ba'din yawmal 'id qalu taqabbalallahu minna wa minkum. Dulu para sahabat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza iltaqa ba'dhum bi ba'din, ketika sebagian berjumpa dengan sebagian yang lainnya pada saat hari raya Idul Fitri, qalu, mereka mengucapkan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Ini memang tradisi dari zaman sahabat. Lantas kemudian oleh kita, oleh ulama kita disempurnakan. Ketika orang berjumpa begitu disempurnakan dengan apa? Ditimpali, dijawab dengan apa? Yaitu yang kita masyhur sampai di kartu-kartu bunyinya minal a'idina wal faizin. Nah, yang menarik adalah hubungan kalimat minal a'idina wal faizin dengan Syawal dan dengan Ramadan. Namanya Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Fitrah kita ini yang pertama fitratul khalqi, bahwa manusia itu diciptakan dalam kondisi fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang terlahir dalam kondisi fitrah suci. Dulu sebelum kita terlahir ke dunia, semua kita suci bersih, nggak ada yang berdosa. Kata Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dulu kita ketika di alam roh, ada namanya alamul jabarut. Kita ini wujudnya masih ruh. Ruh kita disebut ar-ruhul qudsi, ruh yang suci, belum berdosa. Ribuan tahun di alamul jabarut, dipindahkan oleh Allah turun ke alamul lahut. Sekian ribu tahun dibungkus dengan nur lahut agar enggak rusak ruh kita, dia tetap suci. Dari alam laut diturunkan ke alam nasut. Ribuan tahun ruh kita dibungkus dengan nurun nasut agar kita terhindar dari kerusakan dan tetap suci dan bersih. Dari alam nasut diturunkan lagi oleh Allah, dipindahkan ke alam malakut, alam langit. Ribuan tahun dibungkus dengan nur malakut biar kita utuh, nggak rusak dan tetap suci. Baru terakhir Allah pindahkan kita ke alamul mulk, alam dunia ini. Dibungkus tidak lagi dengan nur, tapi dibungkus dengan jasad badan. Disitulah mulai manusia kotor. Disitulah kembali mulai manusia banyak dosa dan noda. Ini dunia. Awal mula suci menjadi kotor ketika didun. Fitrahnya sudah mulai bergeser, berkurang, bahkan ada yang buram, tidak lagi fitrah karena banyak dosa. Dosa oleh Allah diberikan kesempatan untuk dibakar, dihapus setiap kali datang bulan suci Ramadan. Dosa setahun, rusak setahun, disucikan kembali. Allah punya kehendak mensucikan kita melalui syariat puasa bulan Ramadan, maka kita bersihkan tahunan. Maka setiap kali habis Ramadan selesai, kita mengatakan Idul Fitri,
Harapannya kita kembali suci dalam kurun 1 tahun kemarin yang kotor, akhir tahun suci. Besok kotor lagi, suci Idul Fitri, terus. Allah menghendaki kita tetap suci, maka dikasih sarana Ramadan. Kenapa? Karena awal mula dulu kita suci, sekarang meskipun banyak kotor tetap harus disucikan. Karena nanti harus kembali kepada Allah dalam kondisi fitrah, dalam kondisi suci. Karena hanya yang suci yang diterima oleh Zat yang Maha Suci. Kalau di dunia kotor gak pernah difitrahkan, gak pernah disucikan kembali, tidak akan pernah diterima Allah untuk kembali dekat. Dulu kita dekat dengan Allah karena kita suci. Sekarang dijauhkan dari Allah untuk menjalani proses ujian hidup di dunia. Bisa tidak kita menjaga fitrah kita, yang bisa nanti kembali suci, bisa lagi dekat dengan Allah. Maka tempatnya di surga, simbol kedekatan dengan Allah. Makanya nanti yang dipanggil oleh Allah di akhir hayat kita itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang bersih, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yuk kembali kepada Allah dalam kondisi radiyatan, lapang, rela, mardiyatan, diberikan keridhaan oleh Allah. Kalau suci, kalau tidak suci, tidak bisa kembali dekat dengan Allah. Maka setiap habis Ramadan kita Idul Fitri. Nah, Syawal ini bagian dari menyempurnakan proses bersuci, berfitrah, mensucikan diri. Makanya setelah sholat Id itu, ketika kita berjumpa minal aidina wal faizin, jangan lantas merasa sudah fitrah, karena masih ada fitrah yang tertangguhkan. Maka nggak ada yang jamin kita fitrah, kan? Kalaulah kita merasa sudah dibersihkan oleh Allah lantaran kita sudah dekat dengan Allah dengan seperangkat ibadah, kan baru hablum minallah. Tengah malam sholat, puasa, tahan, maksiat, enggak, Quran baca semua, karena pengen dekat dengan Allah biar diampuni dosa. Itu kan baru dengan Allah. Harapan kita dosa dengan Allah diampuni melalui Ramadan dan puasa. Tapi lantas bagaimana dosa kita dengan manusia? Kita berharap kembali suci tapi baru kepada Allah. Tapi kalau kepada manusia belum mensucikan diri kita, menggugurkan dosa kepada sama manusia, bagaimana kita masuk kategori suci dan bersih? Karena baru separuh. Maka setiap kali datang Idul Fitri, berlebaran, kita melakukan tradisi halal bihalal untuk mensucikan dosa kita yang kaitannya ada hablum minan nas. Datangi orang tua memintain maaf biar suci bersih, nggak punya dosa. Datangin tetangga saudaramu, mintain maaf kesalahanmu biar kamu bersih, bersih dengan Allah, bersih dengan orang. Datangin kolegamu, teman kerjamu, sahabatmu yang dulu pernah kau caci, yang pernah kau hina, yang pernah kau zalimi, mintain maaf biar kamu bersih, nggak punya dosa dengan dia. Sehingga bersih dengan Allah, bersih dengan sesama manusia, baru fitrah. Kalau ketimbang baru sholat belum berhalal bihalal, belum minta maaf, belum bersih. Makanya kenapa di Indonesia hebat urusan mudik halal bihalal, karena untuk menyempurnakan kefitrahan kita. Maka Syawal ini apa yang harus kita lakukan? Bila mana ada tanggungan dosa kita dengan sama manusia kok belum diselesaikan, ini akan menjadi penghalang fitrah kita. Maka kesempatan masih ada. Cari orang yang pernah kita sakiti, cari orang yang pernah kita zalimi, mintain maaf darinya. Jika itu terjadi halalun bihalalin, bersih kita dengan hablum minan nas, hablum minallah, bersih, baru kita minal aidina wal faizin. Ini Syawal. Dosa orang dengan orang belum kelar. Ini bulan masih Syawal, udah banyak yang pada berantem. Ya, baru kita bersihin kemarin Idul Fitri, baru 2 minggu, baru juga bersih. Ada yang udah begini, masya Allah. Kan nggak ngerti ini orang. Mau fitrah bagaimana? Syawal belum lunas, belum tuntas aja sudah mulai dikotorin lagi. Dosa dengan tetangga yang belasan aja belum disamperin, belum difitrahkan, ini udah bikin baru lagi. Ini yang kemudian, oh iya, Syawal jangan main-main. Waktunya untuk mentuntaskan fitrah kita. Cari yang masih punya tanggungan dosa, pintain maaf, kemudian tahan. Udah bener Ramadan kemarin nggak ngomong, Ramadan nggak ngeriba, Ramadan nggak nyinyir, baru Syawal mulai balik kambuh lagi. Nah kan nggak meningkat itu namanya. Berarti salah dia bersyawal, gitu maksudnya. Oleh karena itu kaitannya Syawal dalam arti peningkatkan kualitas di hadapan Allah agar ibadah kita semakin meningkat, ketakwaan kita semakin meningkat.
Syawal juga artinya kita kuat untuk tidak lagi mengkotori lembaran baru yang baru kita sucikan. Caranya tingkatkan, kalau yang pertama hablum minallah, tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Hablum minannas, jauhi bentuk kedzaliman kita kepada orang, karena itu yang menyebabkan kita tidak fitrah. Kalaulah ketemu masih ada dosa, kita minta maaf. Kalaulah ketemu jangan bikin dosa lagi. Fitrah kita jaga di bulan Syawal dalam urusan hablum minallah wa hablum minannas. Kira-kira demikian materi kita terkait dengan hikmah bulan Syawal. Yang terpenting adalah mari kita jaga fitrah yang baru saja kita pertaruhkan di bulan Syawal ini setelah Ramadan. Mudah-mudahan kita semua kesempatan ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk meningkatkan kualitas takwa kita agar kita bersyawal dengan benar. Kemudian kita jaga fitrah kita agar kita juga bersyawal dengan benar. Satu, mari kita ingat, kalau bukan sekarang kapan lagi? Karena tak ada yang menjamin kita berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang. Maka kita upayakan hindari dosa-dosa agar kita senantiasa dalam kondisi fitrah. Karena untuk berfitrah belum tentu kita sampai kembali pada bulan fitri atau Syawal yang akan datang. Demikian saja. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan istiqamah dalam mengarungi sisa hidup kita agar senantiasa menjaga fitrah kita sebagai hamba Allah yang hanya tunduk kepada aturan Allah, bukan tunduk pada hasrat dan nafsu kita. Karena itu yang seringkali membuat kita jauh dari fitrah. Yang berfitrah dia akan dekat dengan Allah. Yang jauh dari fitrah dia akan jauh dari Allah. Al-a'yadzubillah. Adzani Allah wa iyyakum wa la minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian nasihat bulan Syawal yang disampaikan oleh Kiai Muhammad. Tentunya para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian ingin bertanya barangkali. Nah, kadang-kadang yang dari kita ibadahnya ibadah kita. Sudah Syawal Ramadan kita tahan, marah tahan, pelit tahan, ngomong orang tahan. Tapi jam nanti habis Ramadan kita makan yang banyak lagi. Kita mulai ngomongin orang lagi, kan? Itu ibadah-ibadah ngancam, kan? Ya, berarti bapak, saudara yang mau bertanya silakan. Ya, Pak. Pak Seth. Pak Haji Barman silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, tetangga saya ada di rumah. Dia tidak meminta maaf tuh selalu tutup terus di luar. Sengaja dia melakukan larang. Dan dia orang Islam. Nah itu kita undangnya ini gimana? Baik. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah salah satu ujian hidup kita. Di saat kita ingin meminta maaf, tapi yang bersangkutan kadang tidak mau bahkan sama sekali menutup pintu. Tapi dalam kaidah kita membersihkan atau muamalah, yaitu muamalah kita dengan orang. Kalau salah, jelas-jelas salah, kita harus minta maaf. Satu. Kalau beranggapan kita pernah salah, walaupun belum tentu salah, mendahului minta maaf itu lebih keren. Ketika kita disakiti, mau tetap memaafkan, itu juga keren. Nah sekarang kasusnya kita mau minta maaf karena mau berbaik hati, sama-sama menghilangkan dosa barangkali ada terkait antara kita dengan yang bersangkutan. Di sini hukumnya begini, membakar dosa atau membersihkan dosa, ada dua yang dibedakan memang. Ternyata memang lebih sulit meminta maaf kepada manusia daripada kepada Allah. Karena dalam kitab Riyadhus Shalihin, Syekh Nawawi Ad-Dimashqi menjelaskan kalau syarat bertaubat artinya meminta maaf pada Allah cukup 3. Yang satu, ucapkanlah permohonan maafmu kepada Allah, bentuknya istighfar, bebas astagfirullahaladzim, atau lebih sempurna astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub, bisa dengan sayyidul istighfar dan seterusnya. Yang kedua, merasa menyesal atas kesalahan yang kita lakukan di hadapan Allah. Nyesel saya nggak sholat,
Saya kenapa koret amat jadi orang gitu ya, pelit amat saya. Kemudian alla ya'uda, tidak kembali, berjanji untuk tidak mengulangi kembali. Selesai, insya Allah diampuni sama Allah, beres. Yang paling sulit itu dengan manusia, selain 3 syarat tadi plus 1 jadi 4. Kita mengakui kesalahan kita, meminta maaf kepada yang bersangkutan. Bang, maafin aye, bang, mas, maafin saya, ucap. Sama dengan istighfar sebetulnya, karena pada manusia pakainya bahasa kita. Yang kedua, menyesal bang saya, ya Allah nyakitin ente, misalnya contoh. Ketiga, janji nggak ngulangin. Tapi ada yang masih tersisa yang juga harus dilakukan. Lihat kesalahanmu apa, balikin itu. Kalau kita pernah ngambil barangnya, tiganya tadi dilakukan tapi barangnya kembaliin dong. Enak aja yang minta maaf, barangnya kagak balikin, ogah gua, kan begitu. Lah iya, nyolong 10 juta, minta maaf aja, tapi duitnya nggak dibalikin, belum tuntas. Anak belum minta maaf 10 juta gua mana, kan begitu ya? Belum tuntas, kudu yang ini. Itu kalau barang. Nah, kalau jambu coba, bang, jambu abang saya ambil dulu, udah saya makan. Ente yang ngambil ternyata kurang aja, balikin. Coba gimana balikin jambu yang masuk sepiteng? Kan udah masuk sepiteng itu. Kalau yang punya orang bakal bisa maafin mati, ribet itu urusan nanti. Bahaya ini, bahaya. Walaupun ketimbang sebiji jambu, karena memang harus dibalikin. Sekarang kalau bentuknya kehormatan, direnggut, mungkin nama baiknya dicermarkan, nggak cukup, pulihkan nama baiknya, pulihkan sakit hatinya, kan begitu. Nah sekarang itu soal syarat. Sekarang baru yang terakhir, saya udah minta maaf, pengen tapi nutup pintu, bagaimana? Yang pertama jelas jangan berhenti untuk minta maaf sepanjang memang kita nyata-nyata salah, sampai kapanpun, karena jangan sampai kita mati belum ketemu orang dan belum dimaafkan. Sekarang sudah ketemu misalnya, ternyata nggak dimaafin, nah baru ini jadi urusan Allah. Kita sudah lakukan, ngomong iya, minta maaf sudah, nyesel sudah, janji sudah, barangnya udah gue balikin misalnya, tapi si dia belum ngasih maaf, itu baru urusannya kembali ke Allah. Allah maaf. Jangan gelisah, jangan khawatir, karena kita sudah lakukan semua syarat dan rukunnya, tapi yang bersangkutan nggak kasih maaf, nanti Allah punya rahmat. Apa kesimpulannya? Terkait dengan dosa dan salah kita kepada orang, Allah punya 2 cara. Caranya Allah memaafkan atau tidak itu urusan Allah. Tapi caranya, apakah yang diturunkan Allah itu nantinya bentuknya keadilan atau rahmat? Kalau keadilan, besok kita dihukum sama Allah. Ya tak hukum kamu karena orang itu nggak mau maafin kamu. Nah, itu namanya keadilan Allah. Bisa jadi Allah turunkan rahmat, emang dia nggak maafin kamu, tapi saya tahu kamu orang baik, saya ampuni kamu. Itu namanya rahmat. Jadi nggak usah gelisah. Yang penting syarat kita sudah berusaha ikhtiar minta maaf, ditutup terus ikhtiar, terus nggak apa-apa. Kata Allah, ini orang sudah berusaha minta maaf, tapi yang bersangkutan nutup pintu karena dendam barangkali. Nanti Allah akan jatuhkan pilihan Allah. Bisa jadi bentuk keadilan berupa hukuman, bisa jadi bentuk rahmat karena Allah punya penilaian tersendiri. Jadi Bapak, kita semua kalau mengalami model begini, nggak usah kapok, tenang saja. Toh kita sudah berbaik hati, ingin minta maaf gitu ya, atau ya namanya silaturahim. Kalau yang bersangkutan nolak, nggak masalah. Yang penting kita sudah menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk saling memaafkan kepada saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Siapa? Bapak Mahasiswa belum terkadang memang waktunya sudah habis juga. Ya baiklah, demikian kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin dekat kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah yang kita dengarkan bersama pada malam ini, dan dari saya sebagai pembawa acara minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.